Terkadang kita kemudian sulit untuk menghapuskan apa yang telah kita lakukan, apa yang kemudian telah kita lakukan hari ini, kemudian bisa dilupakan. Tidak bisa lagi, saudara-saudara. Ketika kita melakukan sesuatu, terkadang itu terekam. Sesuai dengan perkembangan zaman digitalisasi. Maka kita kemudian, saudara-saudara, memiliki rekam jejak digital. Maka tentunya, saudara-saudara, segala sesuatu yang kita lakukan hari ini, semuanya akan terekam sampai dengan waktu yang tidak terbatas. Maka untuk itu kita harus berusaha untuk menjaga agar rekam jejak digital kita, agar supaya bisa tetap terjaga positif. Terus bagaimana caranya? Saudara-saudara, terkadang ini bertentangan dengan sifat-sifat manusia, antara lain ketika manusia mau memaafkan manusia satu dengan yang lain. Kadang ada kata-kata, bisa saya maafkan, tapi tidak bisa saya lupakan. Itu hari ini telah terbukti atau telah terjadi. Kita bisa memaafkan, tapi rekam jejak kita kemudian selalu tergambar, selalu tersedia. Sehingga orang bisa mengetahui kapan saja apa hal negatif yang kita lakukan, yang kemudian tercatat dan terekam sampai di masa-masa yang akan datang. Tapi saudara-saudara, jangan kecewa tentang rekam jejak kita yang negatif. Karena semuanya itu bisa kemudian kita tutupi dengan apa yang kita lakukan kemudian. Kita tidak kemudian terus-menerus terjerembab dari kesalahan masa lalu. Kita boleh salah pada masa lalu, tapi kita juga memiliki hakikat bahwa ketika manusia jatuh, tiba saatnya dia bangkit. Karena begitulah manusia. Siapa manusia yang tidak memiliki kesalahan? Karena semua manusia di muka bumi ini, itu kemudian memiliki kelemahan dan kekurangan. Manusia dibatasi, atau manusia terbatas, dibatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga saudara-saudara sekalian, terus-menerus kita akan mengalami jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Kita akan terekam, rekam jejak kita atau rekam jejak digital kita buruk. Tetapi kemudian orang akan membaca rekam jejak kita kemudian. Ketika kita melakukan sesuatu yang positif, pasti akan menutupi apa yang menjadi rekam jejak kita pada masa yang lalu. Karena begitulah sifat manusia. Kita kadang bisa hidup, kemudian berdiri tegak, tetapi kemudian kita juga bisa jatuh. Dan kita bangkit lagi. Begitulah manusia. Karena kita adalah manusia yang terbatas. Sehingga saudara-saudara, ketika kita disebut memiliki rekam jejak digital yang negatif, tidak apa. Karena kita manusia biasa. Tidak apa itu memiliki kualitas jika kemudian kita melakukan hal yang baik di kemudian hari untuk menutupi rekam jejak kita. Karena begitulah mekanisme dalam kehidupan. Ketika kita jatuh, kita bangun lagi. Maka ketika kita ada rekam jejak negatif, kita bangun lagi membuat sesuatu yang positif untuk bisa mengimbangi rekam jejak negatif tersebut. Sehingga terkadang saudara-saudara sekalian, kita harus selalu berpikir dewasa. Kita harus selalu bisa menerima. Ketika kita melakukan kesalahan, kita harus bisa mengakui tentang kesalahan yang kita lakukan. Dan berusaha untuk bangkit dan kemudian melakukan sesuatu yang positif. Saudara-saudara sekalian, rekam jejak digital terkadang memang menjadi senjata dan alat. Sehingga saudara-saudara, ketika kita memegang rekam jejak negatif seseorang, kita bisa menjatuhkan dia pada masa yang akan datang. Sehingga saudara-saudara, itulah sebabnya ada era-era yang kemudian telah disadari oleh para pemimpin kita. Era apa itu? Era 4.0. Era industri 4.0 berubah menjadi era industri atau era sosial 5.0. Kenapa itu? Di mana perbedaan? Perbedaannya ternyata pemimpin di era 4.0 ini menyadari bahwa ekspresi atau pendekatan interaksi antar sesama manusia yang didasari pada
digitalisasi, itu semua akan menghadirkan perpecahan. Kenapa? Karena digitalisasi itu adalah produk pikiran dan perasaan manusia. Ketika orang berlomba-lomba, bersaing dalam produk pikiran dan perasaan, maka yang terjadi adalah pergesekan, bahkan perpecahan dan peperangan. Sehingga dibutuhkan, saudara-saudara, di era 5.0 ini, bahwa dibutuhkan nilai universal untuk bisa menguasai manusia, para admin, para pelaku digital yang kemudian bisa merubah cara pandang mereka, sehingga mereka dikuasai oleh sifat-sifat Tuhan, seperti kejujuran, ketulusan, keikhlasan, kasih, yang kemudian ini akan menjaga era digitalisasi ini, dijaga agar supaya tidak masuk pada era persaingan, peperangan, era perpecahan. Hanya bisa dilakukan dengan hadirnya nilai-nilai universal pada mereka yang menghadirkan pikiran-pikiran dari industri digitalisasi. Maka saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini, tidak ada manusia yang tidak memiliki kelemahan. Dibutuhkan manusia yang memahami bahwa mereka ada kadang berdiri tegak, kadang mereka bisa jatuh. Sehingga saling pengertian, saling memahami dan mengerti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang menjaga hubungannya dengan Tuhan, agar supaya pikiran dan perasaannya diliputi oleh hikmat, sehingga yang diekspresikan adalah pengertian. Demikian.